mobil. Di lampu merah? Iya, sangat Mau masuk berdempetan. tol? Di Sebelum pelang itu? jauh. Oh, jauh. Itu berdempetan. Dan yang kita lihat di mata kita semua itu nggak ada orang, hanya supir. Hanya satu orang doang yang kita lihat semua. Spin dan Avanza berjejer, rombongan EPI. Ya, spin di kiri saya. Oh, Avanza kanan. Saya di sini, ini mobil yang OTK itu yang Oh, yang intai. sama di belakang. Oke. Gitu. Pas kita jalan, baru tuh ternyata menuju ke tol. Itu udah ngacak tuh, saling mengintai gitu. Nah, alhamdulillahnya mobil almarhum itu ada di depan. Oke, yang spin. Oke, ini menuju ternyata pintu tol kan. Ada satu truk warna putih yang biasa bawa mobil lagi. Ya, oke. Oke. Di mobil depan almarhum begini. Ini almarhum di sini. Ini penglihatan saya, kalau saya salah boleh tanya teman-teman. Begini. Ini mobil almarhum, ini mobil musuh yang Yang intai? Ini mobil saya, ini mobil intai, dan ini mobil intai. Ada 3 berarti ya? Iya. Yang di luar rombongan? Iya, almarhum itu ada di depan. Oke. Gitu. Nah, kita pepetan gini karena diapit begitu kan. Nah, udah pas diapit seperti itu, tiba-tiba nongol orang itu di bangku kedua, bawa laras panjang. Ini belum masuk tol nih, belum? Belum. Jadi kejadian KM50 itu nggak ada di dalam tol, di luar. Masih di arteri? Arteri. Oke. Laras panjang, saya ngomong dong sama supir, "Bang, beceng." Itu kan bahasa gaul ya, bukan berarti itu beceng kan. Ini harus panjang, dikeluarin. Akhirnya karena supir kita ada space, akhirnya begini Pak. Tuh. Oh. Begini langsung nyalip ke sini, ke kiri. Dari kanan ke kiri. Lurus kita maju ke depan. Nah, mobil almarhum itu, penglihatan kami ya, keapit sama mobil truk yang mau muter balik. Oh, oke. Gitu. Dan terjadilah di situ penembakan. Karena posisi kita masih teleponan sama almarhum Bang Ambon. Bang Jameson tahu dari mana terjadi penembakan? Suara di teleponan. Kan Bang Ambon yang kita langsung teleponan terus. Jarak dengan mobil Oh spin? enggak, kita di depan di sini. Udah jauh? Iya, nggak jauh-jauh banget. Oke. Gitu, karena Bang Ambon ngomong, "Chan, lu maju aja terus, gue bakal maju." Mohon maaf ya. Versi resmi bilang baku tembak terjadi di KM 50. Tapi kesaksian terbaru justru mengarah ke lokasi lain. Mobil diapit, laras panjang muncul, lalu suara tembakan terdengar langsung lewat telepon sebelum komunikasi mendadak terputus. Jika benar penembakan sudah terjadi di arteri Karawang, maka publik pantas bertanya, apa sebenarnya yang selama ini disembunyikan? 6 tahun berlalu, tetapi pertanyaan paling mendasar belum juga terjawab secara utuh. Kita nggak ada niat buat ninggalin. Bang Ambon selalu ngomong kayak gitu, "Sen, lu maju aja, ntar kita maju." Oke. Karena menurut dia bakal bisa lolos dari truk itu. Oke. Ya udah, kita nunggu dong di sini agak pelan. Berhenti nih Avanza. Kita pelan di sini. Terjadilah tembakan dari suara di telepon itu. Jadi komunikasi terus-terusan tuh? Masih. Nggak putus tuh ya? Iya. Kita telepon, terus penembakan pertama itu masih aman tuh, nggak ada suara kesakitan. Jam berapa itu kira-kira? Waduh, HP saya nggak tahu lagi tuh jam berapa. Dini hari berarti ya? Dini hari ya? Ya, di bawah jam 12. Oke, terus? Dan akhirnya penembakan nangis beda orang nih. Karena satu mobil itu ada satu sumber suara gitu. Yang megang VN itu gitu. Kebetulan saya yang di Avanza. Oke. Di mobil almarhum Bang Ambon gitu. Oke. Ada penembakan, baru dah tuh si supir Kadafi nangis. Suaranya Kadafi jelas banget di telepon kami, karena dan nggak ada niatan kita buat ngevideoin, nggak ada niatan buat ngerekam suaranya, karena emang posisi dia saat itu kan udah panik banget, bener-bener nggak tahu gitu apa yang harus dikerjain. Tapi Bang Ambon selalu ngomong, "Sen, lu maju aja gitu. Gue bakal nyusul gitu." Oke. Nah, setelah penembakan berisik, telepon tiba-tiba hilang
suaranya dan mati. Tapi kita tetap nggak kabur, kita tetap di depan, Tetap nunggu. tetap nunggu gitu. Sebentar, Bang Jameson. Ketika terdengar suara tembakan, itu tembakan yang sekali-sekali atau rentetan? Kalau Yang terdengar di handphone ya? itu banyak sih bang. Tapi kecampur sama suara nangis aja gitu. Enggak, tapi maksudnya suara tembakannya itu tembakan apa? Tembakan laras pendek apa laras panjang? Kalau dari suaranya. Kan ada yang tembakan, misalnya tas gitu ya, atau beruntun, atau tembakan senjata otomatis yang Bang Jameson dengar. Kalau dari pertama bang Kadafi itu nangis tuh, pertama sekali doang tuh dengarnya. Sisanya baru rame, tapi langsung dimatiin. Handphonenya? Iya bang Ambon. Dan Oke. kita telepon berdering, tapi habis itu ditelepon bisa lagi nggak bisa lagi. Oke, Bang Jameson, ketika terdengar tembakan, komunikasi apa yang terjadi? Detik-detik terakhir itu bukan rekaman film. Dalam kesaksian yang disampaikan, terdengar teriakan sakit dan tolong sebelum telepon mendadak terputus. Tangisan disebut terdengar jelas di tengah suara tembakan. Publik tentu berhak bertanya, jika ini benar sekadar baku tembak biasa, mengapa begitu banyak potongan cerita yang justru memunculkan tanda tanya baru? 6 tahun berlalu, namun suara yang terputus malam itu masih menyisakan gema yang belum benar-benar dijawab. Bukan di KM 50. Saya sangat yakin sih. Oke. Kemudian gimana ceritanya bisa ada di KM 50? Mungkin kita punya saksi juga sih di KM50 itu. Bahwasanya emang almarhum ini versi saksi Abah di situ ya. Saya panggil Abah karena udah lebih tua dari saya. Abah ini siapa? Yang tukang derek yang ada di situ. Oh, Yang stay di KM50. sopir mobil derek yang standby di KM 50. Iya. Oke. Bahwasanya ternyata kata Abah itu dari pagi udah ada sebaran bahwasanya nanti ada penangkapan teroris. Berarti itu hari Minggu pagi. Iya, itu versinya Abah ya. Bahwasanya dia udah ngasih tahu ke orang warung-warung, ke orang-orang di situ bahwasanya nanti ada penangkapan teroris gitu Di KM 50. di KM50. Oke. Yang Abah lihat almarhum itu Maksudnya pada di saat kejadian itu malam, almarhum itu dibagi 2 mobil. penumpang spin ini. Iya, dibagi 2 mobil. Yang ketembak ada di mobil A, yang belum ketembak di mobil B. Gitu, dibagi 2. Oh, dibawa ke KM 50 -nya. Dibawa ke KM50. Mobil spinnya? Saya nggak tahu deh. Oke. Di saat di KM50 itu versi Abah ya. Itu almarhum dikeluarin. Yang sudah meninggal. Iya. Nah, Bang Ambon itu ngelirik Abah kayak minta tolong gitu. Cuman karena Abah ke distrik teroris, makanya Abah nggak mau nolongin gitu. Tapi Abah punya keyakinan bahwasanya nggak mungkin yang diteroris, mukanya baik-baik semua, anak-anak kecil juga gitu. Remaja. Iya. Dan akhirnya dari situ dibawa lagi 2 mobil, dipindahin, dibagi 2 lagi, habis itu dibawa jalan. Abah sempat ngikutin, cuman dilarang sama polisi. Lu mau ngapain ngikutin? Tapi itu udah kita nggak tahu kemana lagi. Jadi yang meninggal berapa ketika penembakan di arteri Kerawang? Menurut Abah, 1 pun belum ada yang meninggal. Masih hidup semua? Iya, walaupun Bang Andi matanya ada di sini. Tuh. Karena, aduh ya Allah. Karena ditembak dari kiri, dari kuping sini, sampai keluar matanya di sini. Tapi masih hidup? Masih hidup. Dan itu masih kayak kalau versinya Abah tuh dia badan gemeteran gitu. Mungkin karena pendarahan kali. Oke. Jadi mata ada di sini. Gelantungan. Keluar. Iya. Karena penembakan dari itu. Oke. Kemudian yang lain kondisinya? Kalau kata Abah sih ada yang dari kaki penembakannya, yang masih bisa buat di jalan atau masih bisa buat di Papa? iyalah gitu. Walaupun disuruh jongkok katanya Abah.
Tapi Bang Andi tetap disuruh jongkok, disuruh mau diikat gitu. Itu ditembak jarak dekat apa jarak jauh? Kalau saya Andi. pribadi kan Enggak kalau hanya dari dengar dari suara aja gitu, penembakan gitu. Oke. Tapi tidak ada informasi juga ya? Atau tidak sempat bertanya? Penembakan itu ketika mobil berhenti atau ketika jalan, mobil spin? Kalau menurut saya sih di saat itu kan mobil spin nggak bisa jalan. Oh, karena tertahan truk tadi itu? Iya, menurut saya pribadi ya, karena saya aja diapit begini Pak. Ini mobil yang nggak dikenal, ini mobil saya, ini mobil orang, ini tiga mobil ini ngapit mobil saya gitu. Spinnya? Spin di depan. Depan. Gitu di depannya spin ada mobil truk. Kesaksian terbaru kembali membuka ruang tanya yang selama ini dianggap selesai. Seorang saksi menyebut beberapa korban masih bergerak saat dibawa menuju KM 50. Bahkan ada yang disebut masih bernapas meski mengalami luka parah. Jika kesaksian ini benar, maka publik wajar mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi setelah penangkapan malam itu. Di tengah narasi resmi yang selama ini diyakini, muncul potongan-potongan cerita yang justru membuat kasus ini terasa belum benar-benar terang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.